Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosalia Octaviani and my partner is Miftahul Jannah. We are from 5 group and today we are going to explain about the science studies. What's the science studies? Science studies is an interdisciplinary research area that seeks to situate scientific expertise and put social, historical, philosophical context. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ini adalah suatu bidang penelitian yang berupaya menempatkan keahlian ilmiah dalam konteks sosial, sejarah, dan juga filosofis yang luas. Nah, jadi dalam science studies ini juga menggunakan berbagai metode untuk menganalisis produksi, representasi, dan juga penerimaan pengetahuan ilmiah. Nah, demikian pula dengan studi budaya. Studi sains ini juga ditentukan oleh subjek penelitian mereka dan mencakup berbagai perspektif dan praktik teoritis dan juga metodologis yang berbeda. Nah, dalam science studies ini juga memiliki kepentingan tertentu untuk evaluasi dan juga kebijakan sains. And the next is aim of science studies. The first is develop inquiring minds and curiosity about science and the natural world. And the second is communicate scientific ideas, arguments, and practical experience accurately in a variety of ways. And the third is think analytically, critically, and creatively to solve problems. Nah, jadi dalam pengertian bahasa Indonesia, science studies ini memiliki tujuan yaitu proses pencarian pengetahuan agar mampu menjadi ilmuwan yang lebih berpengetahuan dan lebih kompeten. Juga dalam science studies ini bertujuan untuk memperoleh kepuasan dari pemanfaatan intelektualitas seseorang untuk berkembang sebagai pribadi dan untuk menerima pengakuan dari keluarga. Nah, juga dalam studi sains ini juga memiliki tujuan yaitu yang terpenting adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan dunia. Nah, sedangkan tujuan dilihat dari sudut pandang intuisi lebih mengarah pada applied science, yaitu agar sebuah intuisi mampu mengendalikan, merencanakan, dan memanfaatkan sumber daya seperti fisik maupun sosial. Nah, hal ini juga jelas berbeda dengan tujuan pure science yang lebih mendasar, yaitu untuk mengarah pada pengetahuan lebih mendalam. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Miftahul Jannah. Okay, here I am Miftahul Jannah. I will continue Fia's explanation. Here I wanna explain you about characteristic of science studies. The first characteristic here is objectivity. Objectivity is the ability to see and accept facts as they are, not as one might wish them to be. Maksudnya adalah sains di sini bersifat objektivitas. Objektivitas artinya kemampuan untuk melihat dan menerima fakta sebagaimana adanya, sehingga yang ditampilkan dalam data adalah sebuah fakta.
The second is verifiability. Verifiability is the science rests upon sense data. Data gathered through our sense. Jadi maksudnya verifiability adalah verifiabilitas, yaitu sains bertumpu pada akal manusia melalui panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. And then the next is ethically neutral. Ethically neutral is scientist must not allow his fellows to distort the design and conduct of his research. Maksudnya adalah di sini sains bersifat netral. Artinya ilmuwan tidak harus mengikuti value untuk mendistorsi atau memutarbalikkan fakta dari desain penelitiannya. And then the fourth is systematic. Systematic and unorganized plan or design for collecting data or analysis of facts about the problem under study. Maksudnya adalah sistematis di sini adalah sebuah rencana yang terorganisasi atau desain untuk mengoleksi data dan analisis fakta tentang permasalahan di bawah penelitian. And then the next is about The next is about reliability. Reliability is reliabilitas. Reliabilitas here is in bahasa adalah sejauh mana pengukuran dari suatu penelitian agar tetap konsisten setelah dilakukan tidak hanya sekali namun berulang kali terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Kemudian the sixth is accuracy. Accuracy adalah keakuratan. This is the truth or correctness of a statement or describing thing. Maksudnya di sini adalah keakuratan. Jadi sains adalah diperoleh dari data yang akurat. Maksudnya adalah diperoleh dari sebuah kebenaran dari suatu pernyataan yang menggambarkan suatu penelitian. And then the next is abstractness. Abstractness here it means that the science process is abstraction. Maksudnya adalah di sini proses penelitian dalam sains bersifat abstrak. Abstrak di sini adalah tidak teratur, tidak terorganisir dengan baik. Kemudian the last is predictability. Scientists not only can describe the phenomena but also explain and predict well. Jadi di sini maksudnya adalah sains bersifat prediktivitas. Maksudnya ilmuwan tidak hanya harus bisa mendeskripsikan tentang sebuah fenomena, tetapi juga menjelaskan dan memprediksi dengan baik apa yang akan terjadi setelah dilakukannya penelitian. Then the next is branch of science studies. Branch of science studies here, there are 6 branch of science studies. Will I explain? The first is ecology. Ecology is the study of environment. Maksudnya di sini adalah studi yang mempelajari tentang kelingkungan. Kemudian yang kedua yaitu biology. Biology is study of living things, yang artinya adalah studi yang mempelajari tentang makhluk hidup, yang dibagi menjadi 3 cabang ilmu, yaitu botani, zoologi, and anatomy. Botani adalah cabang ilmu di mana mempelajari tentang plants atau tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu zoologi, yaitu cabang ilmu sains di mana mempelajari tentang hewan-hewan atau binatang-binatang. And then the next is anatomy. Anatomy adalah cabang ilmu di mana mempelajari tentang anggota tubuh atau organ tubuh manusia. And then the next is chemistry. Chemistry here is a study that talk about chemical reaction.
like atom, partikel-partikel, molekul yang menjadi sebuah kimia reaction atau reaksi kimia, chemical reaction here. Jadi membahas tentang atom, partikel, dan seperti itu intinya. And then geology. Geology is the study of the earth, rocks, and etc. Jadi geologi adalah cabang ilmu sains di mana mempelajari tentang permukaan bumi seperti earth, rocks, batu-batuan, dan lain sebagainya. And then the next is astronomy. Astronomy is the study that talk about space. Jadi studi yang mempelajari tentang suatu jarak dari suatu wilayah. And the last is meteorology. Meteorology is the study of the weather. The weather here in bahasa adalah mempelajari, ilmu yang mempelajari tentang cuaca. We think that's all for our explanation. If you have a question for us, feel free to ask. And if we there a mistake to you, we say sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.